Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman industrialis semua? Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama tentang the art of creative thinking atau bagaimana supaya kita punya kemampuan berpikir kreatif. Kita akan belajar hari ini dari salah satu orang yang terbukti sangat kreatif, dan mudah-mudahan dari artikel ini banyak yang bisa kita pelajari. Baik, kita akan coba segera untuk memulai, gitu ya. Topik kali ini adalah melihat di atas cakrawala. Beberapa orang kreatif adalah para visioner. Apakah ini bawaan atau sebuah teknik? Ini membantu untuk melihat di atas cakrawala, kata pengusaha Ted Turner. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan kekinian untuk melihat jauh ke depan. Mengapa Ted Turner, seorang founder dari stasiun TV berita CNN, mengapa Ted Turner dianggap sebagai pengusaha visioner? Pada tahun 1970-an, Turner bisa melihat bahwa 9 sampai 5 hari kerja tradisional itu sudah usang. Jam kerja menjadi lebih fleksibel. Ini bertentangan dengan jadwal TV. Stasiun TV kaku dalam membuat jadwal program berita mereka untuk pukul 6 dan pukul 22. Ide Turner adalah saluran berita 24 jam yang dinamakan CNN, yang siapapun bisa menontonnya setiap saat. CNN mencakup berita di seluruh dunia, sehingga dunia ini terbuka. Berbeda dengan saluran mainstream yang ada, CNN siaran langsung, tidak direkayasa dan segera. Acara seperti pemogokan solidaritas Polandia, pemberontakan lapangan Tiananmen di Cina, dan Perang Teluk pada tahun 1991 yang disiarkan langsung hadir di ruang-ruang keluarga. Para wartawannya bekerja keras dan tanpa naskah. Ted Turner merevolusi pelaporan berita dan memiliki andil besar dalam penciptaan desa global. CNN menjadi saluran berita yang paling banyak didistribusikan secara internasional di dunia. Turner membaca sebuah artikel tentang komunikasi satelit dan menyadari bahwa ia bisa menggunakan satelit untuk menjangkau seluruh Amerika Utara dan menyaingi stasiun TV yang ada. Dia adalah seorang visioner, dalam arti bahwa dia mencoba untuk berpikir tentang perubahan apa yang akan datang dalam penyiaran dan memastikan dia yang melakukan yang pertama. Setelah ayahnya bunuh diri pada tahun 1963, Ted Turner mengambil alih bisnis billboard keluarga kecilnya, menyelamatkannya dari kebangkrutan, dan memutarnya. Turner menerapkan proses visioner untuk industri iklan billboard, bisnis restoran, televisi, dan olahraga profesional. Dia melihat ke masa depan mereka dan kemudian membawa mereka ke masa kini. Setiap kali menciptakan bisnis bernilai jutaan dolar yang memungkinkan dia untuk memberikan lebih dari $1 miliar untuk amal. Suatu pagi, ini cerita yang lain lagi, cerita yang kedua, tentang Gregor Samsa. Gregor Samsa adalah seorang penulis visioner. Suatu pagi, ketika Gregor Samsa terbangun dari mimpi yang bermasalah, dia menemukan dirinya di tempat tidurnya telah berubah menjadi kecoa yang mengerikan. Ini adalah kalimat pembuka karya klasik, karya Franz, ketika The Metamorphosis pertama kali diterbitkan pada tahun 1915. Gregor menemukan dirinya tiba-tiba berubah menjadi kecoa raksasa. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Dia hanya bangun untuk menemukan kelucuan dunia yang berbeda. Skenario klasik Kafka. Kafka dianggap sebagai penulis visioner beberapa tahun sebelumnya. Visinya telah berkembang menjadi sebuah sifat Kafkaesque, istilah yang menggambarkan dunia yang suram,
di mana orang mengalami uji coba tanpa alasan dan berjuang dengan otoritas yang tidak jelas. Kafka bekerja sebagai petugas asuransi. Dia memandang birokrasi yang rumit. Ia adalah bagian kecil dan mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Ceritanya mengantisipasi munculnya totalitarianisme dan Holocaust. Dia bisa melihat benih-benih apa yang akan segera ditanam. Di sekelilingnya, benih-benih apa yang akan ditanam di sekelilingnya, dan hanya membayangkannya sampai ke titik tertinggi. Keith Haring ini adalah seorang seniman visioner. Keith Haring adalah seorang seniman visioner yang gambarnya merupakan bahasa visual yang dapat dikenali secara langsung dari abad ke-20. Di sekolah seni visual di New York pada tahun 1980-an, dia mempelajari, menggambar, melukis, patung, dan sejarah seni. Dia mengembangkan penggunaan garis yang berubah-ubah. Gaya khasnya didasarkan pada ikon grafis tebal seperti hati, tangan, dan bayi bercahaya, yang sering digabungkan dengan pola abstrak untuk membuat komposisi yang dikemas secara kaya. Haring memperhatikan benih-benih dari gerakan seni patung berikutnya, yang selalu muncul di galeri pusat kota sebelum pindah keluar kota. Dia bekerja sebagai asisten di galeri Tony Safrazi dan memperoleh pengetahuan dalam tren terbaru. Galeri pusat kota mulai memamerkan para seniman grafiti yang berkembang di jalanan dan kereta bawah tanah. Tetapi karya itu merupakan campuran pola-pola, huruf warna-warni yang mencolok. Setiap seniman grafiti memiliki gaya yang sama. Haring melihat kesempatannya. Dia menyelaraskan dirinya dengan gerakan, tetapi garis hitam yang pinggirnya keras dan penggunaan citra simboliknya tampak nyata. Dia mengadakan pameran tunggal di galeri Tony Safrazi, dan segera setelah itu melangkah ke sejarah seni. Para visioner tidak benar-benar memiliki visi. Mereka hanya mencoba untuk merencanakan apa perkembangan yang mungkin akan terjadi di bidang mereka dan melaksanakannya sebelum orang lain. Kebanyakan orang terlalu sibuk menghadapi peristiwa sehari-hari untuk bergaya dengan sungguh-sungguh dan mengamati batas persepsi mental, pengalaman, atau kepentingan seseorang. Leonard Lauder berkata bahwa seorang visioner adalah orang yang bisa melihat masa depan atau berpikir dia melihat masa depan tersebut. Dalam kasusku, aku menggunakannya, kata Leonard Lauder, aku menggunakannya dan ternyata benar. Itu tidak datang dari lamunan atau mimpi, tetapi berasal dari mengetahui pasar dan mengetahui dunia dan mengetahui orang yang benar-benar baik dan mengetahui kemana mereka akan pergi besok. Demikian salah satu artikel yang menurut saya sangat menarik, bahwa penting buat kita untuk melihat satu big picture, ya, melihat perkembangan dari bidang yang sedang kita geluti. Kita lihat pola-pola yang ada, gitu. Kemudian coba kita melihat ke masa depan, pola-pola dalam bidang kita itu nanti akan seperti apa, kemudian kita tarik ke masa kini. Selamat mencoba, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.